Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Ducati turun tangan kirim pesan damaikan Marquez Bagnaia usai crash Portimao. Pabrikan Bologna, Ducati senang sekaligus kecewa setelah MotoGP seri kedua di Portugal beberapa waktu yang lalu. Senang karena dua pembalap mereka berhasil naik podium 1 dan 2 di Portimao. Kecewa karena dua pembalap mereka lainnya, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez Gresini Racing, gagal meraih poin. Marquez gagal finish sementara Marquez hanya menyelesaikan balapan di posisi ke-16. Hasil sulit ini dikarenakan keduanya bertabrakan ketika memperebutkan posisi kelima. Tidak ingin ada masalah di antara para pembalap mereka, Ducati mengambil inisiatif untuk mengirim pesan kepada keduanya untuk berdamai dan masalah selesai antara juara bertahan dengan juara 8 kali itu. Sangat mudah, kata Direktur Olahraga Ducati yang baru, Mauro Gresili, ketika ditanya di Amerika tentang bagaimana dia mendamaikan pembalapnya, sebagaimana dimuat Crash.net. Saya mengirim pesan kepada mereka berdua. Saya tidak ingat, Senin atau Selasa. Hanya, hai teman-teman, semuanya terkendali. Pecco dan Marc menjawab saya, ya, semuanya terkendali, menantikan kota. Jadi, positif, sangat positif, serunya menjelaskan. Tabrakan di Portimao membuat Marquez dan Bagnaia pulang tanpa 1 poin. Keduanya sedang bertarung untuk memerebutkan posisi kelima, yang sayangnya berakhir merugikan keduanya. MotoGP kembali menggelar seri keempat musim 2024 ini di Jerez, Spanyol pada tanggal 30 April mendatang. Repsol Honda incar Vinales sebagai pengganti Mir MotoGP 2025. Tim pabrikan Repsol Honda saat ini sedang menjalani masa-masa yang sangat sulit di MotoGP. Salah satu pembalap mereka, Joan Mir belum menunjukkan perkembangan berarti di tahun keduanya. Kini muncul rumor Honda mengincar pembalap Spanyol lainnya, Maverick Vinales. Saat ini Vinales sedang bersinar bersama Aprilia, terutama setelah kemenangan ganda di Amerika. Vinales mungkin bisa menjadi jawaban atas permasalahan Honda, tapi apakah dia bersedia pindah? Seperti dilansir Luis Zuniga di channel YouTube-nya, pembalap Spanyol itu mendapat tawaran menarik dari Jepang. Tawaran ini hadir dengan tujuan agar Maverick Vinales menjadi landasan proyek Honda di tahun-tahun mendatang. Saat ini, pembalap Spanyol itu memiliki kontrak di Aprilia hingga akhir musim dan harus memperbaruinya jika ingin melanjutkan, demikian informasi yang dimuat aficiondeportiva.es. Jika benar Vinales bergabung dengan Repsol Honda, maka dia akan menggantikan posisi Mir. Kontrak Mir akan berakhir pada akhir 2024, sementara rekan setimnya, Luca Marini masih memiliki kontrak sampai akhir 2025. Keputusan ada di tangan Vinales, apakah dia bersedia meninggalkan Aprilia untuk Honda. Dengan Aprilia, Vinales saat ini memiliki motor yang sangat kompetitif, jadi akan menjadi langkah yang sulit untuk memahami kepindahannya ke Honda, yang saat ini merupakan motor tersulit di grid. Tapi tawaran Honda mungkin bisa menjadi pertimbangan Vinales, yang dirumorkan mencapai 10 juta euro. Honda masih kesulitan, Zarco tak menyesal tinggalkan Ducati. Pembalap asal Prancis, Johan Zarco meninggalkan Ducati dan bergabung dengan pabrikan Jepang, Honda mulai MotoGP 2024 ini. Zarco mendapat kontrak selama 2 musim di tim satelit LCR Honda Castrol. Awal musim sangat sulit bagi Zarco dan rekan-rekan Hondanya, namun dia tetap optimis. Zarco percaya bahwa cepat atau lambat Honda akan kembali bangkit dan dia sama sekali tidak menyesal telah meninggalkan motor terbaik di grid. Tentu saja kami bisa frustrasi karena keterbatasan kami, tapi kami harus bersabar, akui Zarco seperti diberitakan Speedweek.com. Itulah situasi saat ini, tapi saya bisa mengatasinya. Saya hanya bisa menyampaikan kesan saya, lalu terserah para insinyur. Saya bukan seorang insinyur dan saya tidak akan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Kami berjuang melawan motor yang sudah memiliki basis yang sangat baik dan sedang dikembangkan lebih lanjut mulai saat ini. Kami masih mencari dasar ini. Itu sebabnya kami terkadang punya masalah besar dan tertinggal jauh, tapi saya sangat percaya pada Jepang, seru Zarco optimis. Tahun lalu Zarco menempati posisi kelima di klasemen akhir bersama Ducati, termasuk memenangkan balapan MotoGP pertamanya di seri Australia. Zarco sebelumnya telah menghabiskan 4 musim yang kompetitif dengan Ducati. Sementara bersama Honda setelah 3 seri tahun ini, Zarco menyelesaikan balapan di posisi ke-12 di Qatar, hasil terbaiknya sejauh ini bersama Honda.
Marc Marquez buka semua opsi untuk MotoGP 2025. Masa depan Marc Marquez di musim depan masih dipertanyakan. Marquez mengaku membuka semua kemungkinan. Pebalap Gresini itu akan habis kontrak pada akhir 2024. Sejauh ini Marquez dikaitkan dengan beberapa tim pabrikan, seperti Ducati, KTM, Aprilia, bahkan kembali ke Honda. Bagaimanapun, Marquez membuktikan bahwa dia belum tamat. Superstar MotoGP asal Spanyol ini tampil kompetitif meskipun belum juara di total 6 balapan pertama. Marc Marquez sekali finish keempat di balapan reguler Qatar, lalu finish runner-up di 2 sprint race terakhir. Pebalap berusia 31 tahun itu bahkan berpeluang memenangi balapan seandainya tidak crash saat berada di posisi terdepan pada balapan Austin. Masih tersedia kursi pebalap di tim pabrikan peserta MotoGP 2024. Marc Marquez mengungkapkan, prioritasnya kini hanyalah konsisten kompetitif di sisa musim. Kurasa bursa pebalap nanti akan lebih bergairah. Akan butuh waktu lebih untuk menekan kontrak. Masing-masing pabrikan sudah merekrut seorang pebalap top, Ducati mengambil Pecco, Yamaha mengambil Quartararo, selanjutnya Aprilia, ucap dia kepada TNT Sports. Mereka akan merekrut salah satu dari 2 pebalap mereka, kemudian mereka akan menunggu pebalap kedua mereka. Bagiku, semua pintu terbuka. Jika Anda kencang di atas lintasan balap, akan ada lebih banyak pintu yang terbuka. Jadi ini adalah targetku, cetus Marquez. Pada musim lalu, Marc Marquez memutuskan meninggalkan Honda setelah 11 tahun karena ingin kompetitif lagi. Marquez siap mendengarkan tawaran yang datang. Sekarang aku berada di posisi yang berbeda, karena aku menikmatinya dan aku merasa kompetitif. Aku terbuka untuk mendengarkan pada semuanya, tegas Marc Marquez. Alex Espargaro ingin pensiun sebagai juara dunia MotoGP. Alex Espargaro belum ingin pensiun dari MotoGP. Sebab, ia masih bahagia menjalani karirnya yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih punya tekad ingin mengakhirinya sebagai seorang juara. Espargaro telah menjalani masa jatuh bangun dalam karirnya sejak kali pertama mentas di MotoGP pada 2009. Namun, semua kerja kerasnya mulai berbuah manis ketika bergabung dengan Aprilia Racing pada 2017. Alex membantu tim pabrikan Noale itu mengembangkan proyek motor race GP mereka sejak awal. Hasilnya baru jelas terlihat ketika mampu mempersembahkan kemenangan pertama bagi Aprilia di kelas utama dalam balapan di MotoGP Argentina 2022. Pada musim yang sama, pembalap asal Spanyol itu juga bersaing dalam perebutan gelar juara meski kemudian terseok-seok di akhir musim dan finish di peringkat keempat. Sejak itu, ia selalu bisa bersaing di papan atas dan bahkan meraih 2 kemenangan di musim berikutnya. Pada awal musim MotoGP 2024 ini, Espargaro tertahan di papan tengah karena kegemilangan rekan setimnya, Maverick Vinales, yang tampil sangat dominan. Kontraknya dengan Aprilia pun akan berakhir di ujung musim dan muncul rumor kemungkinan bakal pensiun. Namun, Espargaro menegaskan dirinya punya mimpi untuk mengakhiri karir sebagai juara MotoGP. Terlebih dalam beberapa musim terakhir, ia sedang menikmati momen-momen terbaik dalam karirnya. Saya ingin bercerita tentang memenangkan kejuaraan dunia, tetapi sangat umum untuk memberitahu Anda saya ingin pensiun sebagai juara, saya ingin pensiun dengan bersenang-senang seperti yang saya lakukan selama ini, kata Espargaro dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. 2 tahun terakhir ini Anda tidak tahu betapa menyenangkannya saya, beban yang telah saya angkat dari pundak saya, bagaimana karir olahraga saya telah berubah, tambah pembalap berusia 34 tahun itu. Jadi tidak masuk akal untuk mengatakan kepada Anda bahwa saya ingin memenangkan kejuaraan dunia tetapi saya ingin pensiun jika tidak tahun ini, tahun depan, sebahagia seperti sekarang, tandasnya. Espargaro sendiri saat ini masih duduk di peringkat 7 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 39 poin. Dari 3 seri yang telah bergulir, ia finish di urutan 82 kali dan mencapai hasil terbaiknya di posisi 7 dalam balapan terakhir di Circuit of the Americas kota.